Selamat datang kembali di seri belajar Hugging Face. Di video ini kita akan membahas Hugging Face Dataset Library, yaitu library yang dibuat dari Python khusus untuk NLP dan machine learning. Di video ini kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama ada loading dataset dari file lokal dan URL. Lalu yang kedua membersihkan data dan memanipulasi data. Kemudian yang ketiga kita akan lihat cara kerja library yang bisa ngehandle dataset hingga puluhan gigabyte tanpa crash. Kemudian yang keempat juga kita akan coba membuat dataset sendiri dan publish di hub. Dan yang terakhir kita akan membangun semantic search engine. Library buat ngeload dataset ini support banyak banget format, bisa CSV, TSV, JSON, terus text file juga bisa, bahkan pickle files dari Pandas juga bisa. Nah, semuanya ini di load pakai function namanya load dataset. Nah, di contoh kali ini kita akan pakai datasetnya Squad It, bisa download dari GitHub atau nanti kita coba pakai URL. Nah, ini dataset ini adalah question answering dalam bahasa Italia. Ini ada variabel train dan test buat memisahkan file testing dan file dataset buat trainingnya. Kemudian kita coba print outputnya ini. Outputnya ini adalah dataset dictionary. Ini tuh objek yang isinya split antara train dan testing. Nah, ada juga satu hal yang perlu dicatat, ini argumen data files itu bisa nerima URL secara langsung. Jadi kita coba paste di sini URL GitHub-nya, kemudian untuk yang train dan testing kita pisahkan, kemudian coba di load, hasilnya sama aja seperti yang tadi. Ini file.gz bisa langsung ke ekstrak dari library Hugging Face-nya, jadi kita nggak perlu nambah langkah lagi buat nge-ekstrak. Nah, datanya udah ke load, tapi sebenarnya data-data tersebut itu pasti ada yang nilainya kolomnya namanya nggak jelas, atau ada nilai 0, atau formatnya mungkin nggak konsisten. Nah, di sini kita coba pakai drag review dataset, bisa download juga di GitHub. Nah, dataset ini isinya tuh review pasien soal obat-obatan dan ada kondisi penyakit sama rating bintangnya juga. Pertama kita load datanya, sudah bisa di load, kita coba ambil sampel kecil aja, 3 row. Dari sampel ini kita ada 3 masalah nih. Yang pertama ada kolom namanya unnamed yang nggak ada namanya. Nah, dan sebenarnya kalau kita lihat di datasetnya itu adalah patient ID. Terus ada label condition juga yang hurufnya campur antara besar dan kecil. Ini bisa jadi modelnya nanti kalau di train pakai ini nggak konsisten. Coba kita beresin satu-satu. Nah, pertama kita ganti nama kolom. Terus yang kedua kita coba filter dulu baris yang 0. Lalu ada lowercase semua labelnya. Dan kita coba nambah kolom baru, review length, yang isinya panjang review. Lalu nanti kita coba filter review yang terlalu pendek. Nah, coba kita analisis secara statistik. Enaknya di Hugging Face ini kita nggak perlu ganti output ke Pandas tanpa pindah-pindah library, tanpa convert manual. Jadi enak langsung. Lalu kita buat validation splitnya juga dari train. Dan ini untuk nyimpen bisa ada 3 format. Ada format arrow, CSV, atau JSON. Nah, coba kita pakai yang arrow sekarang. Sekarang kita masuk di topik yang biasanya jadi bottleneck di dataset besar, kayak GPT-2 yang sebenarnya dia pakai 40 GB data web text yang digunakan untuk ngetrain AI-nya. Kemudian ada juga file yang pakai 825 GB. Kalau misalnya kita pakai kayak GPT atau file ini yang masif, device kita nggak mungkin bisa. Nah, di Hugging Face ini enaknya dia ada 2 mekanisme untuk ngehandle masalah ini. Yang pertama ada memory mapping. Jadi si dataset ini nggak di-load semua. Library ini bikin mapping antara RAM dan file di disk. Kemudian jadi bacanya itu hanya saat dibutuhkan saja. Nah, misalnya kita punya dataset 20 GB, itu jadi hemat memori. Yang kedua ini ada streaming. Kalau datasetnya terlalu besar disimpan di lokal, kita bisa tambahkan parameter streaming sama dengan true untuk ngambil data tanpa perlu download. Nah, sekarang kita coba bikin dataset sendiri. Kadang dataset itu kan nggak ada di internet atau di hubnya Hugging Face atau di GitHub. Nah, kita coba bikin dataset sendiri dari API, web scraping, dan tools internal. Nah, sini saya contohkan scraping GitHub issue dari reponya Hugging Face.
pakai GitHub REST API. Kita import dulu request, dan ini untuk API GitHub issue-nya. Kemudian setelah datanya terkumpul dan disimpan di JSON, kita load ke Hugging Face datasets, terus kita push ke hub-nya. Nah, dataset kita sekarang udah ke push di hub, dan kita bisa pakai itu kapanpun, cuma pakai argumen nama user sama nama dataset kita. Nah, yang terakhir ini semantic search. Apa sih ini semantic search itu? Ini adalah aplikasi yang bisa langsung dibangun dari dataset yang udah kita buat. Konsepnya itu daripada cari dokumen berdasarkan kecocokan kata kunci, kita cukup merepresentasikan setiap teks itu sebagai vektor embedding. Lalu nanti cari vektor yang paling mirip. Nah, hasilnya akan jauh lebih relevan karena yang dicari itu maknanya, bukan katanya. Kemudian Hugging Face dataset ini punya integrasi langsung dengan Vice, library buat similarity search yang dikembangkan oleh Facebook AI. Saya ingin bilang Hugging Face dataset ini bukan cuma wrapper untuk download data dari hub-nya aja, tapi ini toolkit yang lumayan lengkap buat ngehandle seluruh kegiatan atau pipeline data dari raw sampai nantinya training.